Ini gua sholat terus tapi utang mah terus ini. Ini ada gua sholat awas lu cekek malaikat lu ya kan? Tapi perbuatan juga tidak akan bagus kecuali dengan Jadi musyawarah kerja ini dibalik ya kan? Kerjanya musyawarah gitu. Kebanyakan konsep. Ini kita ini ya. Kebanyakan konsep ya kan? Jadi tentang bank sampah konsepnya bagus. Nanti ada tosa, nanti begini, nanti begitu. Hanya sebatas konsep. Tetap tidak akan beramal, tidak akan bermanfaat illa bil amali. Gitu. Kebanyakan konsep. Ya kan? Nanti ada kampung sehat, nanti ada kampung begini, kampung begitu. Ngomong doang, kebanyakan konsep. Laksanakan saja, kira-kira begitu ya. Kebanyakan hoak dari ngomongnya, kebanyakan konsep. Jadi judulnya apa? Ngebrusut, ya kan? Ya, gitu. Dari awal KBK sampai sekarang, wih, konsep udah banyak. Kalau konsep itu dilaksanakan, kira-kira ini Rawalini ini menjadi percontohan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Wih, keren kira-kira. Ya kan? Tapi udah uyuhan lumayan. Dibanding yang lain. Ya. Tidak. Ini namanya menyemangati. Gitu. Jadi antara teori dan praktek, ya, teori dan praktek. Teori itu penting, maka ada yang namanya teori menikah, gitu. Ada teori menikah, ada teori sholat, ada konsep sholat, yaitu fikih. Agar apa? Agar saat prakteknya menjadi sholat yang istimewa. Ada konsep nikah, misalnya si Capon ngaji setiap malam Sabtu konsep nikah, maka insya Allah ketika pada saatnya ya kan, dia pasti ngajinya 2 kali, pasti ahli Fathul Muin si Capon sama si Deden. Soalnya apa? Udah ngaji malam Sabtu terus ngedit, setiap ngedit pasti dengarnya 2 kali, pasti lebih cerdas gitu. Maka kalau mau nanya tentang kajian fikih munakahat dan fikih ubudiyah, tapi yang udah pernah kebahas, tanyalah kepada 2 orang itu sebenarnya. Jadi yang mutolaah itu, yang tukang rekam itu sebenarnya. Kalau yang di sini mah pasti habis dari sini mungkin lupa lagi mungkin, ya kan? Karena apa? Nih Pak RT, nih Bang Masar ya. Yang wajib itu menuntut ilmu, nyari ilmu. Biasanya emang nggak wajib. Maka kalau pulang lu nggak apa-apa sebenarnya. Ya, gitu. Nah, walau qara'ta al-ilma mi'ata sanatin wa jama'ta alfa kitabin la takunu musta'iddan li rahmatillahi illa bil amal. Ini dia kritiknya. Bukan dari saya, ini dari Imam Ghazali. Ya kan, saya cuma ngomong doang. Lau qara'ta al-ilma. Kalau kamu baca konsep-konsep pengetahuan, kamu baca buku-buku keilmuan, ya kan? Mi'ata sanatin, nggak tanggung-tanggung 100 tahun. Kata yang bohong mah, padahal nggak mungkin, ya kan? Wa jama'ta alfa kitabin, ngumpulin ditumpuk-tumpuk 1000 kitab. Biasanya di rumah kiai itu kitab dijejer, padahal nggak dibaca semua itu. Kayak saya, daripada ngejejer gelas mendingan kitab ya kan? Biar keren, biar serem, sangka orang, wih ini kitabnya gede-gede, pasti rajin, padahal belum tentu. Ya kan? Dipajang-pajang doang sama saya. Ya, saya kesinggung ini. Ya kan?
kitab Majmu' 20 jilid, Ittihab wah, terus kitab Fathul Bari berjilid-jilid, dipajang di lemari kan keren, gitu. Jadi malu ini kan. La takunu musta'iddan, ya. La takunu, tidak akan bukti bagimu untuk bersiap dari rahmat Allah Subhanahu wa taala illa bil amal, kecuali dengan mengamalkan ilmu yang digarai 100 tahun dan kitab sampai 1000. Kalau nggak diamalin percuma. Kira-kira begitu. Jadi malu amat ini. Kita banyak. Nah, tapi intinya ya ini aja. Jadi kitab Majmu' ini rangkumannya ini ada di Ainatut Talibin. Kalau rada puyeng-puyeng biasanya kalau kiai-kiai itu nyari kitab yang rada gedean. Yang gedean bahasanya rada banyakan, kira-kira begitu. Walaupun yang gede mah jarang dibuka, gitu. Ya, kitab peperantian namanya. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Ya, wa allaisa, dan tidak ada bagi manusia kecuali apa yang ia usahakan. Famay yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha. Siapa orang yang berharap bertemu Tuhannya, maka beramalah amal soleh. Gitu. Amal juga harus dengan ilmu, ya kan? Pertama ilmu, kedua amal. Kalau amalnya soleh, baru bisa berharap bertemu dengan Tuhan. Jazaa'an bima kanu yaksibun, sebagai balasan atas apa yang mereka usahakan. Gitu, ya. Ini Qur'annya, itu Qur'annya. Ya. Ya, sampai jam berapa kita ini, ada acara apa lagi? Oh, langsung makan selamatan, ya. Ini 100 hari almarhum anaknya Bang Bram, ya kan? Tadi udah dibacain nama Bang Amil. Tinggal tahu ada amplopnya itu. Proksikut. Tenang ya, tenang. Tanggung jawab panitia, soalnya yang nyuruh si Bom-Bom. Tuan rumah mah nggak nyuruh. Nggak berhak jadinya. Nggak berhak dituntut. Itu. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Gitu. Terus ayatnya lagi, illa man taba wa amana wa amila amalan solihan. Jadi semuanya ini tentang amal, ya, tentang amal, tentang perbuatan. Tapi perbuatan juga tidak akan bagus kecuali dengan keilmuan. Jadi amal tanpa ilmu pasti ini ngacak dia. Tapi ilmu tanpa amal kosong. Amal tanpa ilmu ngacak, ya kan? Kita sholat tidak menggunakan ilmu sholat, susah gitu. Kita puasa amal, tapi sebelum amal harus tahu standar operasional prosedur puasa. Kalau kata si Akeu, SOP puasa, ya kan? Atau syariat fikih puasa. Jadi fikih itu saya kasih tahu, fikih itu SOP, ya kan? Standar operasional prosedur. Supaya apa? Supaya sah dikatakan puasa, gitu. Ya. Jadi fikih itu cuma mengatakan sah. Jadi kalau secara syariat misalnya, fikih itu pasti ada syarat rukunnya, gitu. Syarat rukun. Mana standar syarat rukun? Sah dikatakan tripang,
ya kan? Jika ada syarat rukun tripang, gitu. Sah dikatakan comro ketika ada syarat rukun comro. Apa syarat rukun comro? Itu ada apa namanya singkong diparut, lalu pakai apa tahu, dalamnya ada oncomnya. Adapun sah dikatakan comro ketika orang melihat, oh comro pasti. Adapun kualitasnya tergantung standar rasa pembuatan. Nah gitu. Maka standar pembuatannya harus mengikuti SOP, atau kalau cara orang bandara itu, kalau cara sininya peraturan-peraturan pembuatan comro agar sah disebut comro, gitu. Ya kan? Adapun rasa comronya yaitu tergantung pembuatannya. Sama sholat pun. Kita ada takbiratul ihram, ada niat, ada fatihah, ada tahiyat, ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada qalbi, ya qasdu ta'yin dan lain sebagainya. Sehingga sah dikatakan sholat. Adapun kualitas sholatnya tergantung pendalaman rasa masing-masing. Gitu. Jadi fikih mah cukup mengatakan sah dan tidak sah, gitu saja. Gitu. Itu keilmuan. Maka ada ilmu, ada amal. Nah, gitu. Maka cara memahami ilmu pertama harus memahami hakikatnya dulu. Kita memahami hakikat ilmu itu apa. Misalnya sholat, kita harus pahami dari hakikat dulu, jangan dari syariat. Kalau ilmu, kita cari hakikat sholat apa sih? Kita cari ayatnya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Inna sholata kanat 'alallah kitaban mawquta. Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta. Sholat itu kalau masih ada orang yang sholat tidak akan kiamat. Kan gitu. Kalau masih ada orang yang sholat tidak akan kiamat. Lalu sebenarnya sholat itu manfaatnya untuk kita apa untuk Tuhan? Apa untuk Allah? Lalu manfaatnya sholat itu apa? Ya kan? Kita kaji secara mendalam. Apakah ini gua sholat terus tapi utang mah terus ini? Ini ada kaitannya enggak nih sholat sama utang misalnya? Pendema yang enggak sholat kaya gitu. Jadi gue sholat masih miskin aja ini. Jadi dia sholat juga kaya. Itu enggak sholat miskin. Ini sholat ada kaitannya enggak ini sama duit, ya kan? Wah, kita pikir terus fakta-fakta atau hakikat-hakikat tentang sholat. Ya kan? Sebenarnya sholat manfaatnya apa sih? Wah, kita nggak tahu manfaatnya itu apa kadang. Sama kalau perumpamaan Kiai Haji Abdullah Umar Fayumi, perumpamaannya seperti anak kecil. Dulu misalnya si Bedawi umur 4 tahun sama Pak RT Mukmin disuruh, "Doi, mandi." Ya kan? Mandi Doi. Nanti kalau nggak mandi kamu nggak ayah ajak ke, manggilnya apa ayah? Oh baba. Kamu nggak baba ajak ke Tanjung Pasir. Ditakut-takutin. Akhirnya dia mandi. Iya kan? Ditakut-takutin. Lalu besoknya, Bedawi mandi. Kalau kamu mandi, baba beliin mobilan. Mandinya karena mobilan. Ya kan? Yang satu mandinya karena iming-iming, yang satu dia mandi karena takut. Berarti mandinya ini karena surga dan neraka yang diberikan oleh Bang Mukmin. Gitu kira-kira. Apakah mandinya si Bedawi manfaatnya untuk bapaknya apa untuk si Bedawi? Untuk Bedawi. Tapi ketika si Bedawi ditanya waktu umur 4 tahun, "Bedawi, kamu tahu nggak manfaat mandi?" Nggak tahu dia. Tapi manfaat. Maka dia mau mandi
harus dengan ancaman sedikit dan harus dengan iming-iming sedikit, maka dia mau mandi. Sama kayak kita sholat. Lu nggak sholat, awas lu cekek malaikat lu, ya kan? Ya kan? Hei, lu kalau sholat dapat ganjaran, nanti hati tenang dan lain sebagainya. Sebenarnya kita itu sama seperti anak kecil yang disuruh mandi sama bapaknya, diiming-imingi surga dan neraka, ya kan? Diiming-imingi surga dan neraka, padahal manfaat mandi itu untuk dirinya, bukan untuk yang nyuruh. Berarti manfaat sholat itu bukan untuk Allah, untuk kita. Tapi apa? Ya karena kita anak kecil kagak tahu manfaat sholat. Ya udah sholat aja lah. Walaupun judulnya pengen surga dan neraka dan takut neraka, kira-kira begitu. Ya, itu bahasanya panjang. Bahwa sholat itu sebuah hibah atau hadiah kita untuk alam semesta. Itu ada di YouTube itu. Ya kan? Tuh baca di Balai Rombeng 13 tayangan tahun lalu, sudah 2000 kali tayang, kira-kira ya 2000 kali tayang kalau yang itu mah. Giliran saya mah paling 5-6. Ini nggak terkenal, lama terkenal. Ya kan? Subscribernya belum naik-naik gitu, capon, susah terkenal. Tapi satu sisi itu orang jangan terkenal duluan lah, sebelum ilmunya matang mah. Kalau orang terkenal ilmunya belum matang, apa aja diomong, ya kan? Nyatet sendiri gitu. Tapi satu sisi kudu terkenal. Kenapa kudu terkenal? Orang terkenal mah salahnya aja diikutin, apalagi benernya, kira-kira begitu ya. Nah, ini tentang sebuah amal, bahwa ada ilmu, ada amal, ada hakikat sholat. Ketika semuanya hakikat sudah pahami, maka kita tahu apa itu sholat. Maka secara pelaksanaan thoriqoh kita melaksanakannya dengan baik. Maka secara kondisi nyata syariat sholat kita hebat. Baru amal kita menggunakan syariat sholat, thoriqoh, ma'rifat, hakikat. Kalau dari amal dari bawah, kalau ilmu dari atas, jadi zigzag gitu ya. Saya kira kajian kitab Ayyuhal Walad sekian.